Pengumuman Gereja Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 12 Juni 2022. Yang pertama, petugas liturgi minggu depan. Misa minggu pagi, lingkungan Santo Yusuf. Misa minggu sore, lingkungan Santa Teresia Avila. Penghias altar, panitia komuni pertama. Yang kedua, akan menerima takbisan diakon pada hari Senin 13 Juni 2022. Yang pertama, Frater Andreas Ratna Tri Cahyono dari Paroki Roh Kudus Surabaya. Frater Christophorus Krishna Setiawan
dari Paroki Sakramen Maha Kudus Surabaya. Frater Yohanes Aji Palmoko dari Paroki Santo Matius Pare. Frater Gabriel Galileo dari Paroki Santa Monica Krian. Frater Vincentius Aksuko Wiguno dari Paroki Santo Mikael Tanjung Perak, Surabaya. Apabila umat mengetahui ada halangan-halangan bagi para calon imam tersebut, dapat memberitahukan kepada pastor kepala paroki atau keuskupan Surabaya. Yang ketiga, akan menerima takbisan imam pada hari Kamis 23 Juni 2022. Frater Andreas Putra Krisnananta dari Paroki Mater Dei Madiun. Frater Robertus Belarminus Aditya Wahyu Nugraha dari Paroki Santo Yosef Mojokerto. Frater Sebastianus Joko Purnomo dari Paroki Santo Matius Pare. Apabila umat mengetahui ada halangan-halangan bagi para calon imam tersebut, dapat memberitahukan kepada pastor kepala paroki atau keuskupan Surabaya. Yang keempat, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Maria Naning Harweni, putri Bapak dan Ibu Hosea A. Budianto dari Paroki Santo Vincentius Paulo Kediri, dengan Robertus Widiatmoko, putra Bapak dan Ibu Bambang Nugroho dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Kabil, Batam, sebagai pengumuman yang kedua. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan, mohon segera melaporkannya kepada pastor paroki. Yang kelima, ketentuan mengikuti perayaan Ekarosti berlaku mulai Minggu 12 Juni 2022. Yang pertama, scan barcode Peduli Lindungi melalui HP di pintu gerbang gereja dan gerbang parkiran. Hijau diperbolehkan mengikuti perayaan Ekaristi. Merah dimohon kesadarannya untuk kembali ke rumah. Yang kedua, tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, mengisi form yang telah disediakan tim prokes paroki, menunjukkan bukti telah vaksin minimal 2 kali. Keputusan mengajak anak-anak menjadi pilihan dan tanggung jawab orang tua masing-masing. Bangku gereja maksimal ditempati 3 orang. Menjalankan protokol kesehatan selama mengikuti perayaan Ekaristi. Pintu gerbang gereja dan parkiran ditutup 5 menit sebelum perayaan Ekaristi dimulai, agar para petugas prokes juga mendapat kesempatan mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Pada Pranikaris ini kita mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani, dan semua diwa di api penyucian, dan Ibu Sri. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Ucap syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa rosario. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita diundang oleh Tuhan untuk belajar mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup ini. Akan tetapi seringkali justru kita tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setia-Mu kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau
dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris alas kaki langit pada permulaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada serta sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau pasang, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Ya Tuhan, Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semara. Kau beri Dia kuasa
atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kaki-Nya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kira-kira menurut Anda, sebagai orang tua dan sebagai seorang sahabat, apa yang akan membuat Anda bahagia? Bayangkan kalau diri Anda adalah orang tua, dan kalau belum tua, maksudnya belum jadi orang tua, bayangkan kalau diri Anda adalah seorang sahabat. Kira-kira apa yang Anda harapkan sebagai orang tua dan sebagai seorang sahabat dari teman Anda, dari anak Anda? Apa yang kira-kira akan membuat Anda bahagia? Anda akan bahagia tentu satu sebagai orang tua kalau Anda memiliki anak yang nurut sama Anda. Diomongi itu manut, gak cuma nggih, tapi mboten kepanggih. Lek nggih, tapi mboten kepanggih gampang. Ya, tapi gak pernah dijalankan. Dan kalau itu terjadi, wah itu penderitaannya luar biasa. Dan kita tentu Anda semua akan berharap punya anak yang nurut, yang pengertian, yang sungguh-sungguh mau memahami kondisinya orang tua. Begitu juga seorang sahabat yang mau mendengarkan, seorang sahabat yang mau menerima kondisi sahabatnya. Gak hanya nuntut dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita hari ini melihat ke dalam diri kita, di hadapan Allah yang melalui rahmat sakramen baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak yang model bagaimana di hadapan Allah. Anda dan saya ini kalau di hadapan Allah itu anak yang bagaimana kira-kira? Mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita ini adalah anak yang baik, anak penurut, anak yang senantiasa mendengarkan bapaknya, anak yang senantiasa mengerti kondisi bapaknya, ataukah anak yang seringkali semaunya sendiri, seringkali menuntut tanpa pernah mau tahu keadaan orang tuanya. Bayangkan kalau kita ini adalah anak-anak Allah dan memang melalui rahmat sakramen baptis kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Apakah kita sudah membuat hati Tuhan, hati Bapa kita bersukacita dalam hidup ini? Apakah melalui perbuatan-perbuatan kita sudah menyenangkan dan menggembirakan Tuhan? Pertanyaan ini yang hendaknya kita renungkan dalam hidup ini. Karena hari ini dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Allah akan mengutus roh kebenaran untuk datang membimbing kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran ini yang akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan.
Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mau mengikuti tuntunan dari Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri yang membimbing kita? Kalau kita melihat, menilik ke dalam diri kita dan pengalaman hidup kita, kalau kita diomongi itu, susahnya minta ampun. Kenapa? Periksa saja ke dalam pengalaman diri kita. Kalau Anda diberitahu, biasanya yang keluar pertama adalah kata, biasanya enggak apa-apa. Dulu loh, enggak apa-apa. Dan inilah yang terjadi dalam hidup ini. Tanpa sadar kita itu melakukan seperti itu. Padahal kalau kita melihat dalam hidup kita, banyak hal kebaikan yang ada. Banyak kebaikan yang ada dan banyak kebaikan yang diperjuangkan. Tetapi kenapa kita selalu melihat keburukan, satu titik keburukan, dan kita mempermasalahkan itu semua dalam hidup kita? Apakah Tuhan membimbing kita untuk melakukan hal tersebut? Saya seringkali menggambarkan bahwa dalam hidup ini, apapun yang terjadi itu ibarat kertas putih. Kertas putih yang ada titik satu. Dan kalau kita melihat, saya menyodorkan Anda sebuah kertas putih dengan satu titik yang Anda katakan dengan pertanyaan saya, ini gambar apa? Anda akan ngomong apa? Titik itu yang Anda katakan, karena fokusnya pada titik itu. Anda lupa bahwa gambar itu adalah keseluruhan kertas ini. Dan itulah gambaran dari kehidupan kita. Kita selalu melihat mencari keburukan daripada mencari kebaikan. Yang kita perjuangkan adalah hal-hal yang justru tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kita justru melupakan kebaikan-kebaikan yang lain yang hendaknya harus kita perjuangkan, yang harus kita upayakan dengan sekuat tenaga kita. Dan itulah yang harusnya kita lakukan dalam hidup ini. Itu bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita mau membuka hati kita, membuka diri kita sepenuhnya. Kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Karena Allah hari ini, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus, memperlihatkan betapa besar kasih-Nya. Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita, bahkan mau mengorbankan dirinya, mengambil rupa hamba, mau menderita sengsara, wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Ketika ia naik ke surga, ia mengirim Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan membimbing kita, yang akan mengarahkan kita untuk mencapai tujuan sejati kita, yaitu Allah sendiri. Maka mari kita buka diri kita agar kita mau dibimbing oleh Allah sendiri. Untuk apa? Untuk mengalami keselamatan, agar dapat bersatu dengan Dia dalam kehidupan ini. Maka mari kita belajar dari hari ke hari, belajar untuk melihat kebaikan, belajar untuk mencari kebenaran, belajar untuk melihat kelebihan, belajar untuk menanggalkan kekurangan, belajar untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam diri kita, belajar untuk tidak lagi mencari kesalahan dan kelemahan sesama kita. Dan itulah yang hendaknya kita lakukan dalam hidup ini. Itu bisa kita lakukan dengan baik kalau kita terus bertekun seperti yang dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Bertekun dalam segala hal tantangan hidup yang kita hadapi. Ketika kita hendak melakukan kebaikan, pasti akan ada banyak omongan, pasti akan ada banyak cibiran. Dengaren kok koyok ngono.
baru melakukan kebaikan seperti itu lalu ada yang mengatakan, "Wo, dadi wong saiki sok suci." Baru melakukan dan memperlihatkan sesuatu yang baik, ora enek udan, ora enek apa? Tidak mendung, tidak apa, tidak kok tahu-tahu hujan. Biarkanlah semua itu terjadi. Biarkanlah semua itu dikatakan. Jangan pernah memperhatikan hal-hal tersebut, tetapi bertekunlah selalu, seperti dikatakan dalam bacaan kedua tadi. Bertekunlah selalu, karena dalam ketekunan Anda, sejatinya Anda sedang memperjuangkan harapan. Harapan akan apa? Harapan akan keselamatan yang dijanjikan Tuhan, dan Anda sedang memelihara harapan itu, menjaga tiket keselamatan itu dengan terus bertekun melakukan setiap kehendak Tuhan dan mendengarkan setiap bimbingan darinya sendiri. Yang hari ini kita dengarkan, Tuhan mengirim roh kebenaran untuk memimpin hidup kita menuju kebaikan, menuju kepadanya sendiri. Semoga kita menyadari panggilan dari Tuhan ini untuk kita semua dipanggil menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang semakin hari semakin mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan semau kita sendiri, bukan semau gue sendiri, bukan sakarepku dewe, tetapi mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa apa yang dibawa Tuhan adalah sesuatu yang baik. Karena Dia sendiri mengatakan, kalau engkau yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia sendiri yang berjanji, aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah,